Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Prof. Arif Junaidi dari kami dari kelompok 2 tugas grup project perancangan implementasi sistem data terintegrasi. Di sini kami beranggotakan 3 orang ya, jadi Muhammad Wahyudi Wicaksono, dari Irfan Putrawanto, Abian Ayatullah Fikri. Di sini kami mau menjelaskan, mempresentasikan tugas akhirnya sekaligus mendemokan apa namanya tugas akhir tersebut. Kemudian di sini kami pembagian tugasnya nantinya bahwasanya ada dari si Irfan Putrawanto nanti menjelaskan mengenai planning ya, planning dari sistem ini, jadi latar belakang, arsitekturnya seperti itu. Kemudian dari Abian, Ayatullah Fikri, itu nanti menjelaskan mengenai implementasi dari sistemnya, mulai implementasi awal sampai implementasi akhirnya. Saya sendiri, Muhammad Wahyudi Wicaksono, nanti tugasnya adalah sebagai yang menganalisis atau mengvisualisasi sampai dengan ditarik kesimpulan sampai insight bisnisnya. Oke, mungkin sesi pertama langsung ya, sesi pertama penjelasan mengenai planning dari sistemnya, latar belakang sampai dengan arsitektur akan dijelaskan oleh dari si Irfan Putrawanto. Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Wahyu atas waktunya. Yang pertama, saya dari Irfan Trawanto dengan NRP terakhir 05 akan menjelaskan dari arsitektur sistem. Yang pertama yaitu dari latar belakang ya. Nah, di dalam era digital ini ya, e-commerce itu menghasilkan banyak sekali data. Perlu digarisbawahi bahwasanya ada dua data besar yang dihasilkan oleh e-commerce itu sendiri. Yang pertama itu ada data transaksi dan juga ada data dari ulasan pelanggan. Nah, data transaksi itu umumnya berupa data terstruktur yang dapat disimpan dalam bentuk format CSV atau Comma Separated Value. Dan juga data ulasan pelanggan itu umumnya tidak terstruktur yang biasanya disimpan pada format JSON, khususnya JSON-L. JSON sendiri yaitu JavaScript Object Notation. L-nya itu adalah lines. Nah, mengapa bisa dikatakan data itu terstruktur dan tidak terstruktur? Data terstruktur itu dapat dikatakan bila mana data itu memiliki value yang jelas gitu, memiliki kolom yang jelas seperti adanya ID dari produk, adanya deskriptif dan sebagainya. Ataupun dari ulasan pelanggan itu berupa teks bebas, artinya tidak ada standar baku, yang mana itu disimpan dalam JSON dalam bentuk line seperti itu. Nah, perlu adanya sebuah pengolahan data lebih lanjut pada file JSON agar dapat dilakukan analisis untuk menghasilkan data yang dapat divisualisasikan kepada pelanggan seperti itu. Nah, perlu adanya pipeline juga untuk bisa menggabungkan dan menganalisis kedua sumber data ini yang akan dijelaskan pada materi kali ini. Yang selanjutnya, kami mengambil 3 rumusan masalah utama dari latar belakangnya. Yang pertama, bagaimana itu cara membangun pipeline antara integrasi dari transaksi dan ulasan pada sebuah data e-commerce seperti itu. Yang kedua, yaitu apakah ada korelasi antara rating ulasan dari sebuah produk dan penjualan. Dan yang terakhir, rumusan masalahnya yaitu produk mana yang beresiko churn jika ada sentimen menurun dari ulasan pelanggan. Itu untuk rumusan masalah. Yang selanjutnya ada tujuan proyek. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, kami merancang sebuah pipeline lakehouse untuk data terstruktur, yaitu data transaksi dan data semi terstruktur tadi, yaitu data ulasan pelanggan. Yang selanjutnya itu tujuannya menghubungkan antara Kafka, Spark, Delta Lake, dan Superset. Yang ketiga yaitu menganalisis korelasi penjualan sebuah barang e-commerce dan sentimen ulasan dari pelanggan. Dan yang terakhir, pipeline ini diharapkan mampu untuk menyajikan insight berbasis data yang real time dan scalable. Seperti itu. Yang selanjutnya ada ruang lingkup atau batasan dari materi kami. Di sini kami menekankan 3 ruang lingkup atau batasan, yaitu yang pertama, data kami ada 2 data, seperti saya katakan pada awal tadi, yaitu data transaksi dalam bentuk CSV dan data ulasan dalam bentuk JSON lines. Yang kedua ada tools. Kami menggunakan 5 tools utama di sini, yaitu ada Kafka, ada Spark, Delta Lake, PostgreSQL, dan Supersetnya nanti akan dijelaskan oleh teman kami Wahyu, teman kami Abian. Dan yang terakhir untuk batch pemrosesannya yaitu menggunakan batch harian. Masuk pada data set dan validasi yang kami gunakan. Seperti saya katakan tadi bahwa dataset itu transaksi dengan format CSV memiliki lebih dari 300.000 baris dengan beberapa atribut kolom, ada product ID, ada order ID, ada quantity, ada price, ada descriptive, dan lain sebagainya.
Untuk dataset ulasan itu format JSON-L dengan jumlah lebih dari 650.000 baris dan memiliki atribut ada rating, teks, dan user ID. Untuk validasi, sebelum data kami diolah, kami melakukan beberapa validasi untuk make sure, memastikan apakah data kami ini layak untuk dilakukan analisis selanjutnya. Yaitu ada format dari tanggal tersebut, kami pastikan bahwa format tanggal itu sesuai, adanya duplikasi ID untuk mengantisipasi ada ID yang terduplikat dan juga struktur yang lengkap, struktur di dalam datanya, dataset tersebut. Dan untuk melakukan processing, kami melakukan cleaning, yaitu pembersihan teks untuk menghindari adanya anomali untuk pada saat melakukan analisis data seperti itu. Yang selanjutnya ada arsitektur sistem yang kami gunakan, yaitu di sini ada ingestion yaitu Kafka. Kami mengirimkan CSV dan data JSON itu ke dalam Kafka Topic. Dan selanjutnya ada melakukan processing menggunakan Spark Streaming untuk menghasilkan data lake. Lalu eh, warehouse itu untuk menyimpan data yaitu data lake dan PostgreSQL, dan data yang disimpan tadi akan divisualisasi dengan menggunakan Superset untuk menampilkan sebuah dashboard interaktif yang diharapkan dapat dibaca oleh semua pengguna seperti itu. Ini merupakan grafik dari arsitektur sistem. Ada ingestion, kami mengirimkan da- data CSV transaksi dan JSON ulasan pelanggan itu ke Kafka Producer yang menghasilkan ada topik transaction dan topik reviews, lalu ada Lakehouse. Kami melakukan structure streaming untuk menghasilkan data Lakehouse-nya, lalu dilakukan processing untuk kemudian lanjutnya data simpan ke warehouse dan dilakukan visualisasi menggunakan superset. Seperti itu garis besarnya. Nanti akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Yang selanjutnya ada implementasi teknologi. Nah, di sini kami menggunakan sebuah Docker Compose yang di dalamnya terdapat beberapa implementasi. Ada kami menggunakan Kafka, Zookeeper, ada Spark, ada Postgres, dan Superset. Yang selanjutnya, ingestion, seperti yang saya katakan tadi, ada producer CSV untuk data CSV transaksi dan production JSON-L untuk data dari ulasan pelanggan. Lalu ada transformasi kami menggunakan Spark Structure Streaming, dan integrasinya nanti kami akan menggunakan join transaksi dan review yang akan menghasilkan Delta Lakehouse-nya. Selanjutnya ada join dan preagregasi. Nah, join data atau penggabungan data itu dilakukan dalam data transaksi dan ulasan itu didasarkan atas customer ID dan user ID. Untuk preagregasi itu menggunakan Spark untuk menghasilkan beberapa visualisasi data yang akan kami jelaskan pada sesi selanjutnya, yaitu ada menghasilkan data penjualan bulanan, ada pembelian harian, ada produk dengan rating tertinggi, ada jumlah review untuk per negara untuk nanti dapat hasil berapa jumlah transaksi pada setiap negara, atau juga produk terlaris yang ada pada dataset yang kami gunakan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, dari saya cukup sekian, akan dilakukan implementasi sistem yang akan dijelaskan oleh Saudara Abian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Irfan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan tentang implementasi dari arsitektur yang telah kami bangun. Selanjutnya saya ingin menjelaskan implementasinya, dan di mana tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Irfan, di mana kami menggunakan Docker Compose sebagai tools dalam pembuatan pipeline ini. Pipeline sendiri sini kami menggunakan tools yaitu Docker Compose, yang di mana di dalam Docker Compose ini terdapat eh, beberapa beberapa kontainer, yang dimana ada Zookeeper, Kafka, Image, eh, Kafka, terus ada Spark, sama Postgres dan Superset. Di mana hal ini sangat dibutuhkan dalam membangun pipeline itu sendiri. Nah, di mana dalam proses arsitektur pertama yaitu mengenai tentang Kafka, yang dimana data JSON dan data CSV itu diproduce atau diproducer ke dalam kita masukkan ke dalam list Kafka yang diberi nama topiknya masing-masing. Pertama, kita buat dulu sebuah file yang bernama producer.js.python, di mana di codingannya tersebut kita load datanya, kita buat Kafka produsernya yang kita bikin bootstrap servernya, di mana dengan portnya itu adalah 992. Lalu kita hitung total barisnya berapa. Ini adalah untuk visualisasi data, berapa banyak data yang kita peroleh dan kita masukkan atau kita kirimkan ke dalam streamingnya ke dalam Kafka, lalu kita load dan kita baca data CSV-nya, lalu apa kita lakukan perulangan atau kita lakukan
perulangan untuk mengesain ke dalam e-commerce topik di versi 4-nya. Yang dimana kita mengirimkan sebuah value yang dimana diambil berdasarkan row yang ada di data CSV-nya. Hal ini juga berlaku kepada produser JSON-L, yang mana kita juga menggunakan port dari host Docker internal, lalu juga ada portnya adalah 9092, dan kita juga membaca datasetnya itu berasal dari handmade product.jsnl, yang dimana dataset ini bisa kita peroleh di dalam Amazon. Lalu kalau untuk produser CSV-nya, datasetnya ini kita peroleh dari data Kaggle. Lalu setelah kita melakukan pembacaan data, kita lakukan perulangan, kita buat deskripsi untuk nama Kafka-nya, yaitu streaming JSON L to Kafka, kita load data JSON-nya, lalu kita send data yang ada di JSON itu ke dalam sebuah streaming yang ada di dalam Kafka. Lalu akan kita dapatkan sebuah hasilnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan proses dalam Kafka, mengirimkan data CSV kita ke dalam Kafka ataupun data JSON kita ke dalam Kafka, kita lakukan yang namanya itu adalah Spark atau streaming process. Di mana streaming process ini kami menggunakan Spark, yang di mana Spark itu akan menghasilkan sebuah data lakehouse atau data lakehouse. Nah, sebelumnya kita udah mendapatkan dua topik, yaitu review topik dan e-commerce topik. Untuk yang pertama yaitu adalah si e-commerce topik, itu kita lakukan skema dan atau cleaning data, di mana kita buat skema datanya terlebih dahulu, yang di mana di dalam CSV itu terdapat atau di dalam Kafka itu terdapat beberapa kolom atau ada invoice number, stock kode dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kolom yang ada di dalam CSV. Selanjutnya kita buat tipe datanya itu adalah string type. Lalu kita baca si Spark read style-nya yang berasal dari si topik, topiknya dari mana. Lalu kita baca dari awal topiknya apa. Lalu kita filtering, kita casting, eh, kita cek apakah ini adalah bertipe string atau tidak. Kalau tidak, maka di drop. Kalau iya, berarti lolos ke dalam eh, proses streaming datanya. Selanjutnya juga kita perlu mengubah data tipe kolom yang awalnya itu adalah string, kita rubah menjadi integer dan juga float. Yang dimana integer itu berlaku untuk quantity, unit price itu berlaku untuk float. Nanti ini bertugas untuk berfungsi sebagai kita menghasilkan data sum atau data perjumlahan untuk kita analisis ke depannya. Termasuk juga tentang invoice date yang awalnya itu adalah tipenya string, kita rubah menjadi format data atau date, yang dimana format date-nya itu adalah mengenai bulan, tanggal, tahun, jam, dan menit. Selanjutnya datanya itu kita stream ke dalam Delta Lake, yang dimana kita membuat formatnya itu berupa format Delta, dan juga outputnya akan kita dapatkan seperti ini. Ini juga berlaku kepada customer data review, yang dimana sebuah review yang udah kita bikin topiknya juga sama, kita bikin skema datanya dulu. Kita bikin skemanya itu adalah tipe kolomnya apa, ada rating, title, text, image, dan lain sebagainya. Kita baca atau kita read streamnya dari Kafka, yaitu dengan review topiknya versi 6. Kita baca dari awal, lalu kita filtering lagi, lalu kita simpan ke dalam sebuah folder yang bernama output review data. Lalu kita tadi saudara Irfan juga telah menjelaskan tentang joining data, yang dimana kita menggabungkan dua dataset ini yang mana awalnya itu adalah struktur jadi semi structure, di mana kita menjoining dua dataset itu ke dalam sebuah Spark juga, kita lakukan di dalam proses Spark, yang dimana kita buat sessionnya dulu terlebih dahulu, kita bikin skemanya lagi, transaksinya, kita cek transaksinya, lalu kita baca dari e-commerce topiknya dari awal, kita filtering lagi, kita bikin eh, cleaning datanya, eh, rubah nama tipe dari kolomnya, yaitu dari quantity, unit price, dan date-nya itu kita jadikan tipenya adalah date. Lalu untuk quantity dan unit price itu adalah numerik. Selanjutnya kita baca dari Spark. Ini untuk yang bagian reviewnya, kita baca di mana user ID itu adalah sama dengan customer ID, kita joining seperti ini. Lalu kita bikin inner. Inner sendiri ini, jika datanya customer ID antara user ID itu sama, maka data itulah yang akan ditampilkan ke dalam sebuah tabel joining kita. Jika itu tidak sama, maka tidak perlu ditampilkan ke dalam tabel joining kita. Hal ini juga membuat data kita itu tidak terlalu berat. Hasilnya adalah berupa folder yang bernama output joined data, yang nantinya ini akan menyimpan data adalah .parquet. Selanjutnya, data tersebut atau Spark yang kita dapatkan
kita simpan ke dalam sebuah data warehouse. Yang di mana data warehouse ini kita gunakan menggunakan PostgreSQL, di mana kita eh, read dulu datanya, kita ambil dari hasil yang didapatkan dari join tadi, seperti ini, dari outputnya. Oke, dari outputnya. Ya, setelah dapat data seperti ini, lalu kita buatkan option Postgre-nya kemana, URL-nya, nama tabelnya apa, ini user untuk konfigurasi si PostgreSQL-nya, lalu kita kirimkan ke dalam eh, PostgreSQL kita, yang mana nantinya kita butuhkan untuk melakukan visualisasi. Untuk proses visualisasi sendiri atau pre-processing itu dilakukan oleh teman saya si Wahyu, yang mana pada kesempatan ini saya serahkan kepada Wahyu untuk menjelaskan tentang pre-processing ke dalam agregasi untuk visualisasi. Oke, terima kasih Irfan telah menjelaskan arsitektur. Habis telah implementasi, sekarang kita masuk tahap finalisasi ya. Jadi finalisasinya itu adalah visualisasi. Jadi visualisasi yang nantinya planningnya saya akan menjelaskan mengenai mulai dari logika SQL-nya sama sampai dengan hasil visualisasinya. Oke, mungkin tahapan yang pertama kita katakan skenario yang pertama yaitu negara dengan jumlah pembelian produk tertinggi, mungkin SQL Lab-nya. Nah, oke. Jadi saya akan menjelaskan ya per baris sehingga logikanya masuk sehingga nanti bisa dibaca visualisasinya. Oke. Yang pertama otomatis select country artinya ya ambil country atau ambil nama negara dari pelanggan atau transaksi yang ingin dilakukan. Kemudian sum quantity alias total quantity itu artinya hitung total jumlah barang yang dibeli. Untuk setiap negara, sum itu menjumlahkan seluruh quantity di per negara diberi alias total quantity agar hasilnya itu mudah dibaca seperti itu. Kemudian from transaksi join review revisi. Apa namanya? Itu adalah datanya diambil dari tabel transaksi ya. Kemudian merupakan gabung dari transaksi dan review. Where-nya itu di invoice date between 2010 bulan 1 tanggal 1 sampai 2011 bulan 12 tanggal 31. Artinya kita mengambil range datanya di range time frame tersebut. Kemudian kita group by country, artinya kelompokan data berdasarkan negara agar total kuantitinya dihitung per negara. Seperti itu. Oke, kemudian order by total quantity, artinya kami mengurutkan jumlah terbanyak ke paling sedikit negara dengan jumlah tertinggi akan muncul di atas. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut hasil visualisasinya. Oke, ini hasil visualisasi dari logika SQL Lab tadi, di mana didapatkan ya, didapatkan negara dengan jumlah terbanyak atau terbanyak pembeliannya itu adalah United Kingdom. Di mana dari hasil sini kita bisa tarik insight bisnisnya bahwasanya query yang tadi itu untuk mengetahui negara dengan jumlah pembelian produk terbanyak selama 1 tahun. Kemudian hasilnya adalah Kingdom di mana kita sebagai bisnis atau kita memberikan solve kepada pelaku bisnisnya adalah kita bisa menentukan negara tujuan utama penjualan dan jadi dasar strategi ekspor mungkin atau promosi dan alokasi stok internasional. Jadi seperti itu. Kemudian kita skenario yang kedua yaitu skenario kedua mengenai pola pembelian berdasarkan hari dalam 1 minggu. Oke. Oke, jadi seperti biasa logika SQL-nya. Yang pertama ada select to char as day of week, artinya mengubah tanggal invoice date menjadi nama hari Senin, Selasa, dan seterusnya menggunakan fungsi to char seperti itu. Tapi harinya bukan Senin, Selasa, dan seterusnya ada bahasa Inggris ya. Jadi Thursday dan seterusnya. Kemudian FMD menghasilkan spasi ekstra, kemudian hasil dinamakan day of week. Kemudian sum quantity as total quantity menjumlahkan total barang yang dibeli setiap hari. Ini akan menunjukkan hari mana yang nantinya penjualannya paling tinggi. Kemudian from transaksi join
itu mengambil data dari tabel transaksi, kemudian where-nya itu adalah invoice date between range waktunya ya, selama tahun 2010 sampai 2011, kemudian group by-nya itu adalah mengelompokkan data berdasarkan hari dalam satu minggu, yang kemudian order buy-nya total quantity artinya mengurutkan ya hasil dari dengan penjualan terbanyak ke paling sedikit. Nah, tapi nanti kita bentuknya chartnya itu berbentuk grafik. Mungkin ke chart aja langsung. Oke, jadi dari chart ini kami dapatkan bahwasannya yang tertinggi adalah Thursday. Hal ini itu menjelaskan bahwasannya query tadi bertujuan adalah hari apa aja yang paling banyak melakukan transaksi penjualan dengan hasilnya sedemikian. Oke, dari insight bisnisnya kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya informasi ini sangat berguna untuk menentukan hari terbaik dalam satu minggu. Jadi kalau kita sudah menentukan hari terbaik, kita bisa melakukan analisis insight bisnisnya, kita bisa melakukan promosi, diskon atau kampanye penjualan karena menunjukkan kapan pembelian aktivitas paling tinggi di hari berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan. Jadi seperti itu insight bisnisnya. Oke, kemudian skenario ketiga yaitu tren pembelian bulanan selama satu tahun, sequelnya. Oke, jadi sequelnya yang pertama ada select to cart ya, date, trans, month, invoice date, XSS. Itu artinya adalah mengubah tanggal invoice menjadi format tahun bulan ya. Kemudian date trans itu artinya membulatkan ya, membulatkan tanggal ke awal bulan. Kemudian to char itu dan seterusnya itu mengubah menjadi string seperti uh, 2010 bulan 1 dan lain-lainnya. Kemudian sum quantity as total quantity itu artinya adalah menjumlahkan barang ya yang dibeli pada setiap bulan. Kemudian from-nya itu otomatis seperti biasa transaksi join, where-nya itu invoice set date itu menyaring data ya. Kemudian group by-nya itu mengelompokkan data berdasarkan per bulan. Kemudian jadi hitungannya per bulan, bedanya sama yang sebelumnya ada yang per hari, di sini per bulan. Kemudian order by month artinya mengurutkan hasil berdasarkan urutan bulan dari awal ke akhir. Oke, mungkin langsung ke insight bisnisnya. Nah, ini ya chartnya mengenai transaksi ya per bulan didapatkan. Jadi kesimpulannya dari query logika awal tadi, query ini berguna untuk melihat tren ya, tren penjualan bulanan selama 2010 hingga 2011 dengan hasil sedemikian seperti yang ada di visualisasi yang ditampilkan oleh Abian. Kemudian eh, insight bisnisnya adalah dengan ini kita bisa menganalisis bulan-bulan mana yang memiliki penjualan tertinggi atau terendah, sehingga kita bisa menjadikan dasar untuk strategi digital marketingnya mungkin jadi musiman, stok atau promosi bulanan. Oke, skenario keempat yaitu klasifikasi produk berdasarkan rata-rata rating. Oke, jadi SQL Lab-nya. Oke, logic SQL Lab-nya kurang lebih penjelasannya sama ya. Jadi select description artinya mengambil kolom description yaitu nama atau deskripsi produknya. Kemudian round average rating numeric as average rating artinya menghitung rata-rata rating produknya. Kemudian kita dibulatkan menjadi dua angka desimal. Desimal diberi alias ya. Kemudian count rating alias review count. Itu menghitung jumlah review rating yang dimiliki oleh setiap produk. Hasilnya dinamai review count. Seperti itu. Dan cash when average rating itu 4,5 dan good else and bad and as rating kategori artinya adalah mengelompokkan ya produk ke dalam kategori. Jadi ada good, ada bad kayak gitu. Dan front transaksi join review itu artinya berarti mengambil data dari tabel gabungan antara transaksi dan review pelanggan, where-nya itu invoice date, time frame-nya sama, kemudian description mengelompokkan data berdasarkan produk agar bisa menghitung ya rata-rata dan jumlah rating produknya. Having count nantinya menyaring ya hasil akhirnya produk dengan minimal 5 review. Kemudian tujuannya agar analisis rating lebih valid karena rating di sini kalau ada yang satu rating, ada beberapa rating. Nah, ini kami membatasi minimalnya itu 5 review. Dan ordered by event rating itu artinya mengurutkan hasil berdasarkan rata-rata rating tertinggi ke terendah. Seperti itu. Mungkin hasil visualisasinya, Mas Abian.
Nah, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan rating yang kita dapatkan atau kita simulasikan atau hasilnya, kemudian jadi query ini atau hasil analisis ini untuk menganalisis kualitas produk berdasarkan ulasan pelanggan hanya produk dengan minimal 5 review yang dihitung, lalu dikelompokkan ke dalam kategori good and bad berdasarkan rata-rata rating selama tahun 2010 dan 2011. Hasilnya sesuai dengan yang divisualisasikan atau yang ditunjukkan oleh Mas Abian. Kemudian kita bisa menarik insight bisnisnya, itu hasilnya adalah untuk mengetahui produk yang paling disukai pelanggan dan membantu strategi peningkatan kualitas dan pemasaran produk bagi bad produk kayak gitu. Dan skenario yang terakhir harusnya, jadi produk terlaris berdasarkan jumlah yang terjual. Oke, jadi yang pertama ini cukup simpel ya. Jadi ini ada select description sama mengambil nama dari deskripsi produk, kemudian sum quantity, kemudian S quality menjumlahkan total quantity untuk setiap produk, kemudian transaksi join review mengambil dari data tabel. Kemudian where invoice date between, time frame-nya sama ya karena kita 2010 sampai 2011, group by description mengelompokkan data nama produknya. Kemudian order by total quality artinya mengurutkan hasil produk dengan jumlah yang terbanyak ke paling yang sedikit. Oke, kita langsung ke query, hasil analisisnya ya. Nah, hasil analisisnya kita temukan nih produk apa yang paling banyak terjual. Nah, artinya dalam logika di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita mengetahui produk-produk yang paling banyak terjual selama time frame 2010 hingga 2011 berdasarkan total kuantitas barang yang terjual atau quantity yang terjual. Ah, insight bisnisnya adalah kita hasil ini berguna ya untuk mengidentifikasi bagaimana produk favorit untuk pelanggan dan membantu menyusun strategi stok, pemasaran dan pengembangan produk. Jadi visualisasi basically ada 5, telah kami selesaikan semua. Mungkin sekarang kita bahas yang namanya hasil dari atau kesimpulan yang bisa kita tarik dari visualisasi ini. Oke, jadi yang pertama kita ada yang namanya hasil dan analisis. Hasil dan analisis ada statistik deskriptif, deskriptif dan anomali di mana rata-rata rating 4,2, penjualan rata-rata itu 1,2 juta per unit, korelasi ulasan negatif, itu penurunan penjualan minus 0,45, kemudian anomalinya terjadi anomali nih di sini ada produk A ratingnya turun drastis, resiko Chan ya seperti cat yang tadi ya ada beberapa penurunan tiba-tiba ada yang beberapa naik. Nah itu fokusnya adalah tiap produknya 5 produk teratas rating teratas rating 4,0 diperlukan perhatian khusus. Lanjutnya. Oke, tantangan dan solusi ya seperti yang saya singgung di awal, kita lebih mengalami tantangan itu seperti superset lambat baca raw data, dataset besar, format tanggal tidak seragam, resource tinggi, sehingga kita melakukan semua skenario yang telah di-planning oleh atau yang dijelaskan oleh Irfan dengan solusi pra-agregasi dengan Spark, sampling data base delta, normalisasi dengan to date, kemudian cloud collab Databricks. Selanjutnya, oke, kesimpulan pipeline berhasil dari ingestion hingga visualisasi, integrasi CSV JSON dalam Delta Lake berjalan lancar, kemudian dashboard efektif untuk bisnis insight-nya sesuai yang saya jelaskan pada visualisasi tadi. Lanjut. Rekomendasi pengembangan NLP Sentiment Analysis karena kita ini analisis datanya by data, kemudian kita kombinasikan dengan technical, kemudian kita kasih solusi by fundamental, sehingga kita membutuhkan insight yang tambahan yaitu ada sentiment analysis menggunakan NLP, kemudian scheduler dengan Apache Airflow, kemudian simpan ke Hive atau ClickHouse, notifikasi otomatis jika ratingnya anjlok, mitigasi ke cloud for scalability. Lanjut. Oke, jadi garis besar yang bisa kami simpulkan bahwasanya kami berhasil membuat skema, mulai skema sampai insight bisnis, di mana kami mengkombinasikan technical dan fundamental. Kami juga berhasil membuat menjadi bentuknya parquet untuk menyelesaikan masalah ya untuk device-nya. Kemudian kami juga di sini memberikan insight bisnis dalam setiap skenario yang kami jalankan, kemudian kami juga dalam
berhasil dalam masalah data kami menggunakan teori yang namanya concatenation. Artinya adalah penyambungan data satu dengan data dua untuk bisa ditampil atau bisa dianalisis atau bisa divisualisasi sehingga bentuknya menjadi insight bisnis. Oke, mungkin itu yang bisa kami jalankan ya, mulai skenario awal sampai skenario akhir, mulai permasalahan awal sampai insight bisnis sampai dengan solusi. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Prof. Arif Junaidi. Semoga sesuai dengan spesifikasi tugas yang diinginkan oleh Prof. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.